Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala, berkata dia Abdullah, kuna ada kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam bepergian. Ini satu rombongan gitu ya. Fanazalna, maka bertempat kami manzilan pada suatu tempat. Ya istirahatlah, istilahnya istirahat. Jadi dulu kan safar itu kan naik onta berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, famina, maka sebagian dari kami, man ada orang, yuslihu yang memperbaiki diaman, khibaahu pada kemahnya. Yang namanya banyak orang ya gotong royong lah. Jadi ada beberapa orang yang di situ memperbaiki kemah. Wamina, dan sebagian dari kami, man ada orang, yantadilu. Yantadilu itu apa istilahnya? Berlomba-lomba manah, ya. Apa? Ya berlomba-lomba manah, ya memperbaiki panah, belajar manah. Wamina, dan sebagian dari kami, man ada orang, huwa diaman, iku fi jasarihi, di dalam binatang ternaknya. Binatang ternak artinya ya kendaraan yang digunakan untuk safar itu dikasih makan, ya mungkin ya dikasih minum atau gimana gitu. Jadi persiapan untuk istirahat, ada yang ngurusi kemah, ada yang ngurusi perkakas termasuk senjata-senjata itu, ada yang ngurusi binatang-binatang itu dikasih makan, dikasih minum. Ketika itu nada memberi pengumuman, ya memberi pengumuman. Sopo munadi Rasulillah, tukang memberi pengumumannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-sholata, pada sholat, jamiatan yang kumpul. Jadi panggilannya as-sholata jami'ah. Yes, intinya orang-orang disuruh kumpul di situ. Fajak tamakna, maka berkumpul kami ila Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus intinya kumpul, sholat, nah, selesai di situ ya wis lungguh-lungguh, duduk-duduk santai sambil melepaskan penat, melepaskan capek ya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, innahu, bahwasanya lam yakun, tidak ada sopo nabiyun, seorang nabi, qabli, sebelumku, ila, kecuali, karena ada iku hakon, hak, alaihi, atas nabi tersebut, opo an yadulla, jika menunjukkan dia nabi, ummatahu, pada umatnya nabi, ala khairin, atas kebaikan.
yaitu ma apa-apa ya'lamuhu atau yu'allimuhu. Lafadznya ya'lamuhu. Ya, yang mengetahui siapa nabi hu pada ma lahum untuk mereka umat. Jadi tidak ada seorang pun nabi sebelumku, ya nabi siapa saja, ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain-lain, kecuali dia punya kewajiban untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Apa yang dia tahu, harus dia tunjukkan kepada umatnya masing-masing itu. Wayung dirohum dan memberi peringatan siapa nabi, nabiyun qabli, hum pada mereka umat, sarroma pada jeleknya apa-apa, ya'lamuhu yang mengetahui siapa nabi hu pada ma lahum untuk mereka umat. Begitu juga kalau ada sesuatu yang buruk, nabi tersebut harus memberitahukan juga kepada umatnya agar waspada. Itu. Wa inna ummatakum dan sesungguhnya umat kalian, hadihi yang ini artinya umatnya Nabi Muhammad. Iku ju'ila dijadikan opo afiatuha, afiatnya umat atau warasnya umat, fi awaliha di dalam awalnya umat. Nah ini, lah cuma umatnya Nabi Muhammad ini yang betul-betul umat pilihan itu yang awal-awal, ya para sahabat itu. Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'in. Semakin kesini ini semakin buruk kualitasnya. Ya, semakin buruk kualitasnya. Jadi sungguh umat kalian yang ini, ya, ini afiatnya yang waras itu ditaruh di generasi yang awal. Generasi awal ya para sahabat itu. Ya. Wasayusibu dan akan menimpa akhiroha pada akhirnya umat opo balaun ujian yang berat. Nah, awake dhewe iki ya termasuk sing akhir ngono lho. Ya. Kita itu termasuk ini. Ya. Jadi generasi-generasi berikutnya itu tertimpa balak, ya. Wa umurun dan berbagai perkara tungkirunaha yang mengingkari kalian pada umur, akan ketemu hal-hal yang wah wis memang buruk, yang mana kalian ingkar itu. Yang mana kalian ingkar. Ya. Wataji'u dan akan datang opo fitnatun fitnah. Fitnah ini ya ujian yang berat. Ya. Yurokiku. Yang apa istilahnya? Yurokiku. Yang menganggap ringan opo ba'duha sebagiannya fitnah, ba'don pada sebagian yang lain. Artinya fitnah yang awal itu sudah berat, datang lagi fitnah yang kedua lebih berat.
Lah sehingga pada saat itu menganggap fitnah yang pertama itu ternyata ringan, ngono lho. Bisa dipahami. Dulu tahun 2000 ya, perasaan kita itu zaman itu sudah rusak. Gitu kan? Ya kan? Lah sekarang keadaannya lebih rusak kan gitu kan. Sehingga kita menganggap dulu tahun 2000 itu ternyata belum apa-apa kalau dibandingkan fitnah zaman sekarang. Bisa dipahami ya? Ya. Lah sekarang ini kita anggap fitnahnya sudah berat, ya, kerusakan zaman sudah berat. Tapi nanti 10 tahun lagi itu kita akan menemui fitnah yang lebih berat. Sehingga pada saat itu kita menganggap hari ini itu ternyata belum apa-apa. Mafhum ya? Ya. Waduh, rusak iki. Oh, ternyata sik durung apa-apa. Gitu. Ya, sik durung apa-apa. Dulu tahun 90-an itu kita sudah dikasih tahu ini adalah apa? Menuju era globalisasi kan gitu kan. Wah, kita itu sudah ketakutan waktu itu. Lah sekarang kita sudah masuk ke era itu. Ternyata tahun 90-an itu ternyata fitnahnya enggak seberapa kalau dibandingkan sekarang. Jadi wataji'u fitnatun yurokkiku ba'duha ba'dun. Allah mek ngono tok ternyata saiki luwih berat. Nanti lebih berat lagi, nanti lebih berat lagi. Seperti itu. Wataji'u dan datang opo al fitnatu suatu fitnah, ya. Fayakulu maka berkata sopo al mukminu orang yang beriman, ya. Hadihi ini iku muhlikati yang merusakku. Wah, ini zaman sudah edan ini, wah sudah rusak ini. Thumma kemudian tangkasifu hilang apa fitnah. Ya. Wataji'u dan datang lagi opo al fitnatu fitnah. Fayakulu maka berkata sopo al mukmin orang beriman. Hadihi, wah ini yang merusakku ini. Hadihi ini. Ya seperti yang sudah dijelaskan barusan itu tadi. Ya, koyok-koyoke medeni. Ya. Sepertinya menakutkan, dijalani betul, ya kan? Ternyata datang yang lebih menakutkan. Sehingga yang awal tadi ternyata, oh belum apa-apa ternyata. Lah ini lebih parah. Ngono kuwi. Ini lebih parah. Ini kenyataan ya. Kenyataan betul ini, kenyataan. Faman maka barang siapa. Nah ini cara mensikapinya. Cara mensikapinya ini. Ahaba yang seneng diaman an yuzah zaha jika dijauhkan diaman. Aninar dari neraka wayut khol dan dimasukkan dia al jannata pada surga. Nah, sapa wonge sing pengin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maka supaya datang hi pada orang apa maniyatuhu, ya, maniyatuhu. Apa itu? Maniyah. Kematian. Kematiannya. Ya, maniyah itu kematian. Wahwa dan dia iku yu'minu percaya dia bilah pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Jadi supaya ibadah pada Allah sampai tutup pol patinya dan mati dalam keadaan iman pada Allah dan hari akhir. Nah ini, gini loh, orang kalau percaya pada Allah dan hari akhir, itu hidupnya cenderung bahagia, lebih bisa terhindar dari kesusahan. Dan lebih bisa terhindar dari kemaksiatan, kedoliman. Mau mendolimi orang, oh ada Allah. Mau mendolimi orang, aku mau lari kemana? Toh nanti bakale yo mati, engko ketemu meneh karo wonge sing didolimi, sok dino akhir. Nah, gitu kan? Iya kan? Ya kan? Terus umpama dia di posisi sebagai orang yang didolimi, dia juga tidak susah. Aku didolimi, alah ndak usah khawatir nanti di hari akhir, mentoknya di hari akhir Allah juga akan membela aku. Nah, gitu loh. Lah itu dijalani terus sampai mati. Itu. Jadi fitnahnya itu ya kayak itu, kerusakan zaman ya seperti itu, tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat. Lah kalau pengen masuk surga selamat dari neraka, caranya ya sampai mati harus tetap percaya pada Allah dan hari akhir. Itu. Jadi dengan itu dia tidak mendolimi dan juga tidak sedih. Nah, tidak merasa kecewa, tidak merasa apa, karena nanti dia akan dibela oleh Allah. Jadi termasuk percaya bahwa Allah Maha Adil, ya kan? Termasuk hal-hal yang tidak bisa terselesaikan di dunia, tetap nanti diselesaikan di hari akhir, ya kan? Kalau seperti itu nanti kehidupannya juga tentram, ya, tidak mendolimi dan juga bisa sabar pada saat didolimi. Wes ngono ae. Karena kita tahu sendiri di zaman ini, di zaman fitnah ini maksudnya ya, itu ya keadaannya ngono kuwi. Ya kan? Fitnahnya luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi secara pribadi dia iman pada Allah dan hari akhir. Ya. Itu. Arep nganiaya wong ya mikir wah nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Aku mau nyuri uangnya orang, mau korupsi,
seandainya bisa pergi ke luar negeri, melarikan diri, nah nanti juga mati. Selepas mati ada hari akhir. Dimintai pertanggungjawaban juga nanti. Ya sudah, tidak jadi melakukan kejahatan. Ya kan? Saat didolimi, dia juga yakin nanti Allah membela dia. Ya, telat-telate sampai hari akhir itu. Ngono loh. Ya, hal-hal yang tidak terselesaikan di dunia pasti diselesaikan di hari akhir. Wes gitu. Wes ayem, pikirannya ayem. Ya. Pikirannya ayem, damai. Yang kedua, wal yakti dan supaya datang dia ilanas pada manusia, alladzi pada yang yuhibbu senang dia, an yukta jika didatangkan dia orang ilaihi pada alladzi. Artinya nek ora gelem digepuk ya aja ngepuk. Ya. Kalau dia ingin manusia berbicara sopan pada dia, maka dia harus sopan. Ya. Jadi dia supaya datang kepada manusia dengan perkara yang dia seneng kalau perkara itu juga diperlakukan kepada dia. Bisa dipahami ya? Kalau dia ingin orang-orang itu ngomongnya sopan ke dia, maka dia juga harus sopan. Kalau dia tidak pengen dipukul, ya jangan memukul. Ya, kalau tidak pengen didolimi, ya jangan mendolimi. Jadi dia datang pada manusia, bergaul dengan manusia, dengan hal-hal yang mana dia pun juga senang kalau diperlakukan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, istilah Jawanya ya gitu. Kalau enggak mau dipukul ya jangan memukul. Kalau enggak mau dicubit ya jangan mencubit. Kalau enggak mau didolimi ya jangan mendolimi. Kalau kamu pengen diperlakukan baik, kamu juga harus berlaku baik. Itu. Gitu. Iya termasuk itu, kaitannya dengan itu. Jadi ilan nas ini manusia umum, secara umum. Ya orang mukmin iya, orang kafir iya. Karena orang-orang di zaman itu ya kondisinya seperti itu. Untuk memaafkan itu susah. Ya, untuk memaafkan itu susah. Jadi seseorang itu harus berlaku baik kalau pengen diperlakukan baik. Kalau dia berlaku buruk, maka dia jangan menyalahkan siapa-siapa kalau dia diperlakukan buruk. Jadi untuk memaafkan, keporong ngalah, ngono kuwi wis ora enek ngono kuwi. Jadi kita juga harus baik kalau pengen diperlakukan baik. Kalau di era sahabat dulu, era Nabi dulu, orang itu bisa keporong ngalah, memaafkan. Iya kan?
ada masalah didamaikan sama nabinya nurut. Orang sekarang, itu. Jadi secara pribadi dia harus iman pada Allah dan hari akhir. Kemudian secara pergaulan, bermasyarakat, berhubungan sosial, ya harus berlaku baik. Kalau dia pengen diperlakukan baik. Sudah, mafhum? Waman dan barang siapa baya'a yang berbaiat dia, imaman pada seorang imam. Fa'atohu maka memberikan dia man, ya, hu pada imam, sofkota yadih pada jabat tangannya. Sofkota yadih itu pada jabat tangannya. Wasamrota kolbih dan buah hatinya. Jadi memang prakteknya baiat itu ada jabat tangannya memang. Jabat tangan, terus ya lahir batin, sadar. Ya. Fal yuti'hu maka supaya taat dia, man hu pada imam. Inis tato'a saan apa? Inis tato'a jika mampu dia man. Ya seperti ayatnya fattakullah mas tatoktum. Ya. Fa'in ja'a maka seandainya datang sopo akhoru imam yang lain, sementara orang tersebut sudah berbaiat kepada imam yang pertama, yunazi'uhu yang mencabut dia akhor hu pada imam, ya semacam melakukan pemberontakan atau gimana, ngaco lah istilahnya, ngaco. Fatribu maka memukullah kalian unukal akhor pada lehernya yang lain, imam lain yang datang belakangan itu. Ini sistemnya yang dipahami para sahabat waktu itu ya seperti itu. Jadi barang siapa yang sudah berkomitmen berbaiat kepada seorang imam, prakteknya dia memberikan jabat tangannya pada imam itu dan juga memberikan isi hatinya kepada imam itu, maka supaya taat kepada imam tersebut sakpol kemampuannya itu. Jadi ini adalah perbaiatan, artinya sebuah kesepakatan agar diatur dengan Quran hadis. Itu loh. Agar diatur dengan Quran hadis. Jadi sekelompok orang ya mengangkat seorang imam, dia atau mereka melakukan kesepakatan agar imam tersebut ngatur secara Quran hadis. Lah orang-orang juga sanggup taat diatur dengan Quran hadis. Gitu loh. Ya, diatur dengan Quran hadis. Ya. Jadi kesepakatannya seperti itu. Ya, kesepakatannya seperti itu. Jadi yang namanya baiat itu ya macam-macam. Ya, jenisnya ya macam-macam.
Ya. Ada perbaiatan itu ternyata aturan yang disepakati bukan aturan Quran hadis, itu ada. Seperti baiatnya orang Syiah kepada imamnya kan seperti itu. Baiat, iya baiat. Imamnya disuruh ngatur, yang jadi ro'iyahnya itu ya sanggup diatur, tapi aturan yang dilaksanakan bukan aturan Quran hadis. Ya, serupa tapi tidak sama. Bisa dipahami ya? Ya. Lah itu pun aturan Quran hadis pun ada istilah inistato'a. Ya. Jadi kalau istilahnya itu kan ada istilah ahlus sunnah wal jamaah kan gitu kan. Ini saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Wawu dalam kata wal jamaah itu kan wawu apa namanya? Wawu atof. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan artinya ahlus sunnah wa ahlul jamaah. Bener enggak? Loh lah ya, karena begini, kalau kita berbicara wal jamaah, itu kaitannya dengan imam dan ro'yah itu. Ada perbaiatan itu. Bisa dipahami? Iki memang jarang dijelasno. Ada orang yang netepi sunnah tapi tidak berjamaah. Ada juga orang yang berjamaah tapi tidak netepi sunnah. Lah yang benar yang mana? Ya netepi sunnah, ya netepi jamaah. Lah berjamaah tapi tidak netepi sunnah ya kayak orang Syiah itu. Berjamaah, ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada perbaiatan juga, ada kesepakatan di situ. Tapi aturan yang dilaksanakan tidak sesuai sunnah. Ada orang yang netepi sunnah, tapi tidak berjamaah. Lah kok iso? Iya, podo sombong dewe-dewe, ora gelem diatur karo liyane. Seperti Bani Israel itu, yang menolak saat diatur oleh Tolut itu. Ya kaya ngono kuwi contone. Lah kita tidak ada di dua-duanya itu. Kita netepi sunnah juga netepi jamaah itu. Jadi pengertiannya seperti itu. Ahlus sunnah wa ahlul jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu
Agama ku ya ngono kuwi, ngono lho. Agama itu ya seperti itu. Netepi sunnah iya, terus netepi jamaah iya. Kenapa? Karena ada orang netepi sunnah tapi tidak mau berjamaah. Lah sebaliknya ada orang yang mau berjamaah tapi tidak mau netepi sunnah. Lah kalau ada yang ngaco, fa'in ja'a akhor yunazi'uhu fatribu unukal akhor. Lah kalau agama itu sudah tertata sedemikian rupa, ngono lho. Ya, sudah tertata sedemikian rupa, sunnah sudah dijalankan dengan baik. Ya, sunnahnya dikaji dengan baik, ya kan? Terus setelah itu dipraktekkan secara baik, ya kan? Ya dilaksanakan betul, lah terus kok ada yang ngaco, ya silahkan fatribu unukal akhor itu. Itu namanya memecah belah itu. Namanya memecah belah. Perkara orang-orang belum bisa mempraktekkan seperti ini. Dan kebanyakan memang belum bisa mempraktekkan. Tapi secara ilmu harus saya sampaikan. Gitu ya. Secara ilmu harus saya sampaikan. Karena saya tidak mau mengkhianati ilmu. Ya perkara orang-orang tidak mampu ya silahkan berdoa untuk minta kemampuan. Itu kan. Jadi ada yang netepi sunnah tapi tidak berjamaah. Lah sebaliknya ada yang berjamaah tapi tidak netepi sunnah. Lah dua-duanya keliru. Hah? Ya itu terserah mereka. Terserah mereka. Itu. Ya itu tadi, ada batasan inis tatoa. Ada batasan inis tatoa. Ya. Karena untuk bisa seperti itu, netepi sunnah ya, netepi jamaah ya, itu betul-betul membutuhkan hati yang bersih. Kalau tidak bersih, nggak mampu. Itu adalah perkara yang begitu berat. Ya. Kalau bandingannya itu di surat Suro. Ya, surat Suro. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Ya. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tuh. Itu betul-betul harus bersih hatinya kalau pengen bisa mempraktekkan seperti itu. Ada kekotoran sedikit aja,
Walaupun dia sudah ada di dalam, dia akan keluar. Ngono, akan terpental dia. Akan terpental keluar, walaupun sudah di dalam. Apalagi masih di luar, masuknya susah. Tuh. Jadi di surat Suro itu ada ayat saro'a lakum minad dini ma waso bihi Nuha. Jadi bentuk ahlu sunnah wal jamaah itu sudah ada. Sejak era Nabi Nuh itu sudah ada. Jadi saro'a lakum minad din ma waso bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasoina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Prakteknya an aqimuddina wala tatafarraqu fih. Jadi surat Surah ayat 13. Jadi tegakkanlah agama tersebut, jangan berpecah-pecah. Wala tatafarraqu fih. Lah ajaan ini kaburo alal musyriki nama tad'uhum ilaih. Ini ajaan yang berat. Kalau dalam hatinya ada kemusyrikan dikit aja, ya sudah. Ada riaknya, ada sombongnya, ada anunya dikit aja, ya sudah. Tidak bisa itu. Kaburo alal musyrikin mata tad'uhum ilaih. Jadi apa yang kamu ajakkan, kamu dakwahkan pada mereka itu sesuatu yang berat bagi orang yang musyrik. Wallahu yajtabi ilaihi man yasa wa yahdi ilaihi man yunib. Lah harapan kita itu masuk di sini. Wallahu yajtabi ilaihi man yasa ini. Wa yahdi ilaihi man yunib. Surat Surah ayat 13. Nah terus ayat 14 itu kalau kita baca loh ya. Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Itu masalahnya yaitu bagyan bainahum itu. Jadi penyebab terpecah belahnya agama itu karena bagyan bainahum itu. Ilmunya sudah ada, sudah jelas, sudah disampaikan harus begini. Tapi berhubung ada bagyan bainahum, ya wis, ora sida. Ya hanya sekedar teori saja. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laku diya bainahum. Wa innal ladzina urithul kitab mim ba'dihim lafi sakin minhum murid. Nah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini ya sudah ada sejak nabi-nabi dulu. Bentuknya ya seperti itu. Ya. Dan itu berat bagi orang yang dalam hatinya ada kemusyrikan. Termasuk perpecahan itu ya karena ada bagyan bainahum, kedengkian sesama mereka. Lho kok kowe sing dadi imam? Wong prosoku ya pinter aku daripada awakmu. Ngono kuwi lho. Akhirnya ora sida. Kok kowe imame, kowe melarat ngono kok ngono. Tuh. Akhirnya ora sida. Gegeran, gegeran tok ae. Gitu.
Tapi kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, ya, wis enggak usah khawatir, ya. Wallahu yajtabi ilaihi man yasa wa yahdi ilaihi man yunib. Persiapkanlah hati kita dulu yang bersih, yang baik. Jangan sampai ada syirik, sombong, takabur, ujub, dengki satu sama lain. Nah, baru itu bisa terwujud. Walaupun ilmunya banyak, paribasane 10 kontainer, tapi kalau ada kemusyrikan dalam hati, ada bagian bainahum, wis ora iso. Ya, ndak akan terwujud itu. Kita lanjutkan. Wes ndonga sing akeh. Ya, ndonga sing akeh. Wa an Abi Hunaidah Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu qol Sa'ala bertanya Sopo Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi sahabat-sahabat yang cerdas itu ya tanya pada Rasulullah. Faqala maka berkata dia Salamah, bertanya dia, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, Aro'aita apakah melihat engkau? Artinya bagaimana pendapat engkau? In komat seandainya tegak. Ini seandainya tegak, berdiri. Alaina atas kami sopo umaro para amir. Ya termasuk imam yang dibaiat seperti hadis di atas itu tadi. Yas'aluna menuntut mereka pada kami hakkohum pada hak mereka. Yaitu maunya ditaati, ya, keinginannya harus dituruti, ya kan? Wayam nauna dan mencegah mereka pada kami hakkona pada hak kami. Tapi kami ini diterlantarkan, enggak diurusi. Ya, kelaparan ya dibiarkan, bodoh ora iso ngaji ya dijiarno ae. Gimana kalau ternyata umaroknya modelnya seperti itu? Ayo. Fama maka apa tak muruna perintah engkau pada kami? Kira-kira bagaimana itu Nabi? Fa'aradha maka berpaling siapa Nabi anhu dari Salamah. Nabi berpaling enggak mau jawab. Ya, berpaling enggak mau jawab. Enggak tahu alasannya kenapa. Tsumma sa'alahu kemudian bertanya dia Salamahu pada Nabi. Terus tanya lagi si Salamah itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya isma'u mendengarkanlah kalian. Kalian sebagai ro'iyah itu ya mendengarkan. Wa atiu dan taatlah kalian. Tapi ya dengan catatan itu fa'in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Itu ya. Ya. Fa'in nama maka sejatinya alaihim berat atas mereka atau menjadi tanggung jawab mereka. Ma apa-apa humilu yang diberi tanggung jawab mereka, dibebani mereka. Wa alaikum dan berat atas kalian atau menjadi tanggung jawab kalian. Ma apa-apa humiltum yang diberi beban atau diberi tanggung jawab kalian. Engkau ujung-ujungnya ya kui mau wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir kui mau. Ya. Jadi
kewajiban mereka adalah ngeramut kamu, ngurusi kamu. Tapi tidak dilaksanakan kan? Ya sudah, nanti Allah yang menuntut pertanggungjawaban kepada mereka. Lah kewajibanmu ya mendengarkan ya taat itu. Ya kan? Umpama amirmu rusak, kamu jangan ikut rusak. Kamu tetap mendengarkan, tetap taat. Karena itu menjadi kewajibanmu yang harus kamu pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ngene iki angel nek wong ora duwe keimanan tingkat tinggi ya angel. Angel, tapi ya itu isma'u wa ati'u. Ya. Jadi umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqona. Ini kan minta hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Ngono kan? Ini dolim. Lah perintahnya Nabi yang jadi kewajibanmu kamu laksanakan. Kewajibanmu apa? Isma'u wa ati'u. Ya kan? Karena kamu dimintai pertanggungjawaban. Nah, perkara mereka tidak melaksanakan kewajibannya, ya sudah, nanti Allah yang meminta pertanggungjawaban pada mereka. Nah, seperti ini kalau tidak ada rasa percaya pada Allah, tidak ada rasa percaya pada hari akhir, apa bisa? Ayo. Apa bisa? Itu kan? Wong neng dalan diserempet wong titik ngono ae. Wonge kabur ngono wis didongakno macem-macem. Wes muga-muga disaber berdek, muga-muga ngono Eh? Ya, ngamuk tok Karena apa? Tidak apa? Rasa percaya pada Allah dan hari akhirnya itu kurang, Nih. Jadi standar keimanan para sahabat itu ya sampai segini. Ini hikmahnya kan seperti itu. Gitu loh. Jadi isma'u wa ati'u karena itu kewajiban kalian yang mana kalian harus mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Ya kan? Karena yang bikin aturan seperti ini Allah. Bukan hanya kesepakatan manusia saja, bukan. Ini termasuk syariat, gitu loh. Kalau mereka tidak menunaikan kewajiban, ya nanti Allah yang menuntut tanggung jawab dari mereka. Itu. Bisa itu, amirnya masuk neraka, ro'iyahnya masuk surga. Ada, hadisnya seperti itu ada. Itu. Lah kalau kamu nggak mau mendengarkan, nggak mau taat, alasannya amirnya dolim, ya berarti ya podo ae. Podo ae. Itu. Lah gambarannya yaitu tadi loh. Gambarannya itu tadi. Orang itu kalau rasa percaya pada Allah dan hari akhirnya kurang. Ojo kok masalah keamiran yang begitu bisa dibilang berat seperti ini. Ya kemau diserempet wong ning dalan kudu gelut. Padahal yang nyerempet itu mungkin ya nggak sengaja. Ya kan? Nggak sengaja. Didolimi dikit aja kudu tukaran.
Jadi kelas dari hati para sahabat itu seperti ini. Seperti ini. Keimanannya pada Allah hari akhir. Mangkane ning Quran niku ya akeh disebut yu'minu billah wal yaumil akhir. Yu'minu billah wal yaumil akhir itu. Banyak disebut. Karena itu adalah solusi dari segala masalah. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Solusinya ada. Orangnya itu yang nggak mampu mempraktekkan. Karena menunggunya lama. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaha bahwasanya satakunu akan ada ba'di setelah aku Rasul, artinya setelah Rasulullah meninggal. Apa asaratun pilih kasih. Nah, orang diperlakukan pilih kasih itu sudah marah, sudah wis. Ya. Itu sudah marah, wis muangkel rasane piye ngono lho rasane. Harga diriku kok tidak ngono. Ya, diperlakukan pilih kasih itu seperti itu. Ya. Wa umurun dan berbagai perkara tungkiru naha yang ingkar kalian pada perkara tersebut. Loh kok ngene, loh kok ngene, loh kok ngene. Yang mengundang rasa kekecewaan. Oh, ngono kuwi. Jadi setelah aku meninggal nanti akan ada pilih kasih dan hal-hal yang kalian ingkari, yang mana semuanya itu wis mengundang kekecewaan, mengundang wis sakit hati, memancing iri dengki, wis macam-macam. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kaifa bagaimana tak muru perintah engkau man pada orang atroka yang menjumpai di Yaman mina dari kalangan kami dalika pada demikian itu. Lah terus ada yang tanya, lah nanti kalau dari kalangan kami para sahabat ini ketemu dengan peristiwa yang seperti itu, gimana Nabi? Ya. Gimana Nabi? Qala bersabda Nabi, tu'adduna, ya mendatangkan kalian al-haqqo pada hak. Hak di sini ya haknya amir yang menjadi kewajiban kalian, gitu loh. Alladzi yang alaikum atas kalian, artinya menjadi kewajiban kalian. Ya. Watas aluna dan minta kalian Allah pada Allah, alladzi pada yang hak maksudnya lakum untuk kalian. Lah kuwi, yang ngono kuwi. Jadi kewajibanmu untuk mendengar dan taat yang menjadi hak mereka kamu laksanakan. Lah nanti yang menjadi hakmu untuk diramut, dijaga, itu kamu minta pada Allah. Oh no, kamu minta pada Allah. Contoh sederhananya gini loh, ya. Anak yatim. Normalnya anak itu kan punya bapak. Halo? Normalnya anak kan punya bapak yang menjaga si anak itu
ya cari nafkah, cari makan, ya memberi pakaian, tempat tinggal, didik agama, itu kan kewajibannya bapak. Ya kan? Lah terus karena si bapak itu mungkin berjuang fisabilillah meninggal misalkan. Ya. Lah si anak yatim itu menjadi apa? Tanggung jawabnya Allah. Halo? Nah, gambarannya seperti itu. Lah sehingga Allah mensyariatkan kepada umatnya untuk merawat anak yatim. Ya kan? Lah seperti itu. Halo? Ya wis kaya ngono kuwi, gambarane wis ngono kuwi. Delalah amirnya dikodar kurang ajar atau entah gimana ya gitu. Ya wis, kamu itu ya ibarat anak ayam yang kehilangan induk itu. Ya wis, njaluk hakmu ning gone Gusti Allah. Entah nanti bagaimana Allah menjaga kamu. Ngono lho. Bisa dipahami ya? Ya. Wis aja njagakno. Aja njagakno sing enggak ngono kuwi. Ini termasuk solusi ngene iki. Bagaimanapun mereka bukan Tuhan. Jadi ya kadang iku ya ana salahe, ana kelirune, enek kelendrane ngono kuwi wis biasa ngono kuwi ya. Itu sudah biasa. Jadi watas alunallah alladilakum. Iya, iya. Jadi secara garis besar ini adalah bagian dari syariatnya Allah. Lah berhubung ini adalah bagian dari syariatnya Allah, maka semuanya, baik imam atau ro'yah, akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ya. Seperti gambaran sederhana gini. Ya. Sampean menyuruh saya untuk misalkan saya ini tukang pijet ya. Sampean suruh saya untuk mijeti seseorang. Lah setelah saya pijeti, saya minta upahnya ke sampean gitu. Nah, itu kan. Jadi kita taat imam itu karena Allah. Kita kerjanya sama Allah. Itulah ya. Jadi kita minta upahnya ke Allah. Ya. Umpama Allah tidak bikin syariat seperti ini, kita juga tidak repot-repot melakukan seperti ini. Wis ngono ae. Jadi ini syariat Allah, nanti semuanya pertanggungjawabannya pada Allah. Ya. Cukup dulu.